saya Kak Ros dan Dadil menemani Anda di acara Rumpin Secret. Oke, biasa ya kita awali minggu ini di pojokan dulu tentunya. Ini ada berita yang hot banget menggemparkan ya. Dan berita ini bisa datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, berita ini dari dunia nyata tentunya, tapi kita baru update-nya dari dunia maya ya. Karena kita di Jakarta baru bisa cek-ceknya melalui artikel, berita, intip-intip postingan gitu. Karena kayaknya kejadiannya ini bukan di Jakarta tapi di Jawa Timur. Ini ada artikel yang cukup mengejutkan, kita buka, ini baru hari ini ya laporannya ya. Vena Melinda laporkan suaminya ke polisi dugaan KDRT. Nah ini artikel di hari ini begitu ya. Menurut artikel ini bunyinya adalah sebetulnya dari kemarin itu sudah ada laporan ke Polres Kediri ya. Kediri, kemudian hari ini dilimpahkan ke Polda Jatim. Ini adalah atas sebuah kejadian dugaan KDRT yang terjadi di daerah Kediri, begitu ya? Ya, daerah Kediri kan, daerah Kediri gitu. Nah ini kita cari-cari, ini karena kan ya ini di Jawa Timur gitu ya. Jadi kita masih mengumpulkan informasinya. Tapi yang menarik kemarin sempat ada netizen yang memberikan komentar di Instagramnya Vena Melinda gitu ya. Bunyinya adalah seperti ini, ya Allah shock gimana sih bacanya? Duh kecil amat tulisannya ya. Bacain dong. Aduh tulisannya ketika sebelahan kamar dengan Mbak Vena peristiwa barusan gitu ya. Terus ada yang nanya, ada apa? Tunggu aja beritanya Mbak kalau ke up katanya gitu. Wait and see, semua orang pada penasaran ya. Ini banyak beberapa reporter Insider sudah menghubungi tapi dia tidak bersedia memberikan keterangan gitu kan. Tapi ya, meninggalkan komentarnya di Instagramnya Vena Melinda. Di sebelah kamar gitu ya. Karena kalau dari artikel bunyinya kejadiannya di salah satu hotel begitu ya. Suaminya berarti yang dimaksud adalah Ferry Irawan. Begitu ya, dugaannya begitu. Tapi ya udah kita kumpulkan aja tuh akhirnya ya, cari-cari di artikel-artikel ternyata memang Ferry Irawan juga pernah waktu itu ya. Pernikahan yang kedua. Dia sempat dilaporkan juga oleh mantan istrinya atas dugaan KDRT tapi kekerasan psikis gitu ya. Diam-diam terbongkar, suami sudah ini ada berita bukan yang ini aku maksud, yang KDRT ada lagi. Nah, ini kan termasuknya Ferry Irawan jadi terdakwa kasus KDRT ini pernah terjadi di 31 Maret 2010 begitu ya. Ada apa sih yang terjadi sebenarnya, kita masih menunggu atau ya masih mengikuti perkembangan beritanya lebih lanjut. Tapi kita cari-cari juga wawancara pasangan ini karena sering beberapa kali kita wawancara ya. Kira-kira kalaupun memang terjadi pertengkaran apa sih yang biasanya masih menjadikan ketidaksepahaman antara pasangan ini. Dan berikut cuplikan wawancaranya. Waktu aku jomblo benar-benar sangat selektif. Iya. Dia emang pernah nyatain nama aku dan aku tolak. Ya jadi pertama setelah aku tolak tanggal 30 November itu, setelah aku tolak dia langsung ngomong, pokoknya omongan tadi jangan dianggap beneran. Saya akan jadi tetap sahabat kamu sampai kamu menemukan orang yang benar-benar bisa membahagiakan kamu. Nah itu poin itu aku langsung mikir nih orang berarti nggak egois ya, nih orang berarti pengertian. Gak, dia marah tuh hal yang prinsip. Oh misalkan aku ngomong tuh high tone, dia nggak suka tuh. Oh high tone. Jadi aku harus berubah sekarang ngomongnya tuh yang abis. Oh gitu. Marahnya Ferry kayak apa sih? Iya gitu marahnya. Ya, keras banget. Enggak nih, cemburuan banget dia. Aku cuma nanya gini. Masa video salsa aku suruh take down? Gimana caranya nge-take down semua yang ada aku lagi salsa? Kan susah, bukan aku yang nge-posting. Waduh marah banget. Kurang lebih itulah ya, kalau soal prinsip cemburu itu biasanya bikin pasangannya marah. Kalau marah tadi bilang apa? Keras banget. Harus mungkin pada saat itu lagi capek jadi nadanya tinggi. Begitu nada tinggi mungkin jadilah nada yang amat sangat tinggi sehingga teman sebelahnya kedengeran itu tadi yang posting di Instagram. Tapi kalau kita lihat di Instagramnya Ferry Irawan gitu ya, postingan terakhirnya adalah mengenai liburannya di Hong Kong ya, bersama ada ini mamanya Vena ya. Terus saya segitu ada Atala juga begitu ya. Ini tanggal berapa sih? Tanggal berapa nih postingannya? Hari pertama tahun 2020, tahun baru. Sekarang baru tanggal berapa sih? 9. Astaga, aku niat olahraga belum juga tercapai yang baru tanggal 9. Kita baca komentar netizen, bunyinya adalah udah bisa ditebak, Venanya aja yang terlalu bucin jadi nggak dipelajarin sifat si Ferry gitu.
Dan berikutnya, komentar berikut. Baru selesai honeymoon, sekarang udah bikin laporan KDRT, dunia artis penuh sandiwara. Gak juga ya, dunia artis sandiwara kalau lagi ini aja, lagi main sinetron. Ya, yang berikutnya, Ferry Irawan itu sering gonta-ganti pacar dan istri karena ringan tangan dan temperamen sama perempuan. Siapa nih yang komentar nih ya? Siapa namanya? Yang berikut, kayaknya terkenal banget, tahu banget ya. Vena terlalu buru-buru ngambil keputusan menikah sama Ferry. Sebelum ngambil keputusan harusnya berunding dulu dengan 2 anaknya. Yang berikutnya, udah itu aja ya. Vera udah pulang belum dari Jepang? Belum ya. Oke, tapi udah punya paspor kan dia ya? Kan kemarin paspornya sempat hilang. Ya udah kita tunggu aja perkembangannya seperti apa ya. Apakah memang... Ya udahlah, aku nggak bisa komentarnya, kita tunggu aja. Tapi yang jelas yang sudah datang yang bisa kita langsung tanya ini adalah satu lagi nih, pasangan yang kemarin juga sempat viral. Banyak dikomentarin netizen, dikritik begitu karena dianggap membahayakan bayi mereka yang baru berusia berapa? 5 bulan ya? Tadi diajak naik jet ski. Mereka protes karena kan harusnya jet ski ada batas umurnya untuk anak balita, kemudian kenapa kok nggak pakai pelampung. Nah kita tanya langsung kepada pasangan ini, orang tua ini, apa sih penjelasan mereka. Kita lihat dulu profil Ria Ricis berikut ini. Ria Ricis, YouTuber kelahiran 1995 yang menikah dengan Teuku Ryan pada 2021 dan dikaruniai seorang putri bernama Cut Raifa Ramoana ini mengajak sang anak yang baru berusia 5 bulan bermain jet ski hingga dikritik netizen sebab usia dan tingginya dinilai belum memenuhi syarat digendong dengan 1 tangan serta dalam beberapa video Moana terlihat tidak memakai pelampung. Adik Oki Setiana Dewi ini pola asuhnya juga sempat dikomentari netizen karena memberikan empati di usia 4 bulan, tidak memakai karsit dan mendaftarkan les renang di usia 1 bulan. Perempuan yang Desember lalu meraih penghargaan Women of Influence ini, Oktober lalu YouTube-nya yang memiliki 30 juta subscribers sempat diretas hacker asal Amerika, namun kini sudah kembali. Bagaimana tanggapan Ria Ricis dan Teuku Ryan mengenai komentar negatif dari netizen terkait pola asuhnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama Ria Ricis dan Teuku Ryan ini dihadir Bapak Ibu yang matching sekali warnanya hijau-hijau. Aku juga loh. Makanya bertiga. Ibu siapa aja keluarga kita? Aku tetangga, dia tetangga ya. Tetangga yang kepo. Kita google dulu nih pasangan ini yang kemarin baru liburan seru tapi rame ya namanya juga ya menjadi sorotan publik. Buka yang pertama paling sering di Google adalah kontroversi asuh anak ya kan, macam-macam kan, dari mulai ngajarin berenang dari sejak bayi ya kan. Sekarang diajak jet ski. Iya, tummy time juga waktu itu dari itu. Kejam banget. Iya. Terus ada artikelnya bunyinya adalah seperti ini artikel. Ria Ricis dihujat karena bawa anak naik jet ski tanpa pengaman. Demi konten katanya gitu. Wah, banyak lah komentar-komentarnya. Mau lihat nggak komentarnya? Kita baca dulu. Komentarnya bunyinya antara lain yang biar kayak Moana di filmnya kali ya. Yang demen laut bisa angkat air laut pan di film. Tapi punten aja nih ya. Anak sekecil itu di raut wajahnya udah bisa kita simpulkan perasaannya. Belum lagi resikonya. Mudah-mudahan emak-emak di sini pintar-pintar ya bisa bedain mana yang baik dan enggak. Gitu. Amin, ya Allah. Yang berikutnya, standarnya untuk anak-anak bisa naik jet ski usia minimum 6 tahun dan minimum tinggi 120 cm. Kalau sekedar untuk konten nggak bener-bener diajak keliling tetap mengkhawatirkan. Bakalan ada orang lain yang mencontoh. Apalagi urusan sama laut yang mana bisa tiba-tiba aja ada arus bawah yang kencang. Memang sih itu anak mereka hanya sebagai public figure. Jangan lupa juga menjadi contoh baik gitu ya. Yang berikutnya ada lagi, Moana kalau atau kecebur gimana tuh? Nggak pakai pengaman juga demi konten rela anaknya jadi korban. Balas lagi. Balas. Kenapa kecebur? Berarti kamu bacain ya. Nggak sengaja kan keliat. Kan sosmed aku jadi keliat. Gitu. Tapi kalian berdua gitu ya melihat komentar orang gitu. Sebenarnya kan ada beberapa juga sebetulnya mereka marah tapi juga ada kekhawatiran di situ. Kalian melihatnya gimana? Kalau aku tuh pertama berterima kasih banyak banget Kak Ros, karena Masya Allah tabarakallah banyak banget yang perhatian, peduli, belum lagi juga teman-teman influencer, media. Jadi kita berterima kasih banyak banget udah diingetin, dikasih saran, dikritik gitu sih. Cuman karena aku emang anaknya agak-agak suka bercanda, jadi aku nanya kenapa kecebur gitu, nanya aja. Oke. Tapi kalian mengambil sesuatu yang baik nggak dari masukan itu yang kemudian menjadi refleksi juga buat kalian sebagai orang tua ke depannya? Sebenarnya kita mengambil sesuatu yang baik ya karena kan kita juga masih orang tua baru, jadi masih butuh masukan dan kritikan. Apa nih. misalnya ini kan masih bayi banget, nggak pakai pengaman gini gitu, sedangkan kita kan
di gambar juga ada yang kita pakai dan nggak mungkin juga kita bawa ngebut atau ke tengah karena kan kita juga bisa ngelihat orang tua ini bahaya nggak sih untuk anak gitu, nggak mungkin sembarangan kita buat gitu. Ada yang ngasih masukan besok naik itu flyover. Flyover, terjun payung. Oh, terjun payung. Terjun payung. Oh iya, aku balas iya besok ya gitu. Jadi tapi kalian bersyukur karena banyak yang khawatir. Tapi ini akan merubah keputusan kalian ke depannya nggak? Melihat Moana kan memang masih 5 bulan gitu ya. Dan memang ada beberapa memang yang ada standar keamanannya. Tadi seperti ya aturan tinggi, umur gitu. Kalau merubah sih kita Ya, nggak kita tahu ya yang belajar. ke depan gimana. Yang pasti kita tetap belajar menjadi orang tua yang baik ya apapun itu. Tapi ke depan kita pasti bisa melihat ini bahaya nggak sih untuk anak gitu. Karena aku juga baca-baca komentar, ikut forum-forum kayak parenting gitu, dan dari pengalaman-pengalaman juga yang tahu kondisi anak, yang tahu kondisi keluarga, tahu kondisi suami, tahu kondisi istri kan emang kita sendiri, keluarga sendiri gitu sih. Cuma lebih ke depannya kita hati-hati lagi. Dan alhamdulillah makasih banyak untuk teman-teman influencer, media gitu. Dan Allah udah menjaga kita semua. Kamu menekankan teman-teman influencer, siapa nih yang menurut kamu kritiknya agak baca? kan dari setiap kejadian kita bisa tahu ya mana teman. Tapi ya bersyukurlah banyak yang mengingatkan. Banyak Influencer. Influencer. Dikatakan kan loh, itu siapa sih influencernya? Gak ada teman-teman. Teman-teman juga. Langsung atau mereka melalui postingan? Postingan. Melalui postingan. Iya. Tapi ada yang secara langsung juga kah? Enggak ada. Oh enggak. Jadi rata-rata melalui postingan gitu ya. Tapi ketika kalian memutuskan gitu ya, walaupun kan kalian punya pertimbangan ini kan pelan-pelan gitu ya. Terus apa yang membuat kalian kemudian berani memutuskan ya bawa deh walaupun dengan pelan apa. Tapi kan memang kalian pakai pelampung. Tapi Wana kan enggak. Terus kan kalian dengan satu tangan ya, kamu kan gendong dengan satu tangan, Ricis dengan satu tangan. Artinya kan memang apa ya agak terbatas gitu ya pengamannya untuk Moana. Makanya seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya kita punya kapasitas untuk itu. Nggak mungkin juga kita membahayakan anak kita dong. Dan kita kalau misalnya mungkin dilihat langsung, dan itu posisi juga nggak di tengah. Dan juga nggak kencang, dan itu muter-muter doang. Jadi Ada guide-nya juga. ada guide-nya juga, kan orang jet ski nggak mungkin ninggalin kita gitu aja. Oh, gitu. jadi tapi mereka juga memperbolehkan. Mereka memperbolehkan. Dan juga awalnya Moana pakai pelampung, cuman karena dia Kecekek gitu dong. ketutup gini, gini yang ya. warna orange. Kedua kan ada kayak warna Oh, orange. oke. Nah, kita lepas dan pegang pelan. Gitu. Oke. Kita saya pindahkan ke depan dan pegang pelan gitu. Gitu sih. Ini ada postingannya Ricis juga ya. Tulisannya adalah seperti ini tuh. Ini habis sesudah itu ya. Bagus kakinya. Moana cinta tanah air. Ibu nggak bisa janji, tapi ibu pasti bahwa Moana akan selalu nyaman dan aman sama ibu. Insya Allah. Insya Allah. Bu Icis dari dulu selalu melanglang Moana kesana kemari ke tempat baru, ketemu macam-macam karakter orang baru sehingga menciptakan cerita dalam sebuah karya baru. Moana, dunia ini luas. Moana akan selalu ikut ibu. Moana terima kasih sudah bisa beradaptasi dengan baik. Kak Ros tahu nggak sih waktu aku sebelum nikah kan aku emang suka keliling-keliling gitu ya. Aku pernah lihat kalau nggak salah di suatu daerah mana gitu, di laut ombak kencang bayi itu kayak masih pempes telanjang umuran baru lahir masih merah dibawa naik perahu kecil. Perahu kecil yang ombak itu kencang banget. Jadi memang ternyata hidup di luar tuh lebih ekstrim gitu. Tapi ya kata orang kan emang hari apes nggak ada di tanggal kan gitu ya, banyak-banyak berdoa lah gitu intinya. Gitu. Ini apa? Lebih penting mana? Apa? Yang anak yang adaptasi dengan ortu atau ortu ke anak? Sih gimana sih? Oh, ini. Ya, mana tuh pertanyaannya? Iya, maksudnya ya itu kan karena keadaan yang mungkin yang kamu lihat ya. Ada anak kecil yang mungkin karena keadaan dia harus ikut orang tuanya menerjang lautan. Tapi kalau kamu kan ya bukan terpaksa gitu. Iya Gimana kalau ada yang mengatakan seperti itu? Apa sih sebenarnya tujuan kalian ini gitu? Apa ya? istilahnya ini kan seolah-olah jadi ingin menambah pengalaman Moana yang banyak gitu kan? Membuat dia Sebenarnya tough gitu. Sebenarnya lebih ke ya kita sedang liburan dan kita ingin bahagia. Nikmatin gitu. momen Nikmatin aja. momen gitu. Jadi sekalian ya bawa Moana muter-muter dulu baru kita main sama guide-nya ke tengah gitu. Dan itu hanya sebentar. Ya Moana sebenarnya reaksinya gimana sih? Karena kita cuma lihat secuplik ini doang ya video ya. Mungkin kalau Moana yang kita tahu ya dia kan kalau nggak nyaman emang biasanya Akan nangis begitu kan? nangis, ngereok. Karena kan kalau masih umur segitu ya dia belum bisa mengekspresikan lebih. Jadi ya emang anaknya tuh emang dasarnya anteng, diem. Dia tuh nangis kalau di mobil doang, Kak. Kok bisa kalau di mobil doang? Nggak Nggak suka tahu ya, naik kayaknya mobil. mabok gitu sih. Jadi Karena istriku pernah mabok mobil. istriku mau pulang sama Moana nangis besar jadi Aku jalan depan kaki gang jalan jadinya. kaki.
gitu. Iya gitu sih. Jadi waktu di situ kan dia emang nggak ada reaksi gitu kan. Jadi ya. Ya dia diam aja gitu. Diam. Tapi bukan yang kan kalau naik mobil kan itu ya istilahnya Leok, makin mual. leok. Kalau Iya. dia naik jet ski nggak mual. Enggak. Bantu. Malah bapaknya kabur, bapaknya minta dikerokin, minta diinjak. Pas udah angin bapaknya. Sampai pas pulang dari Bali bapaknya nanya, sayang kamu nggak kenapa-napa, kamu mual nggak, sakit nggak, lemas nggak? Enggak, mana dia? Oke, ini kan ada sampai orang banyak yang protes, kalian Iya. juga orang ada yang ngasih ide gitu. Nggak sekalian ini ya itu terjun Ya itu. payung. Emang ada rencana mau terjun payung juga? Ya nanti. Udah agak gedean dikit. Udah gedean dikit. Enggak, kalian tuh sebagai orang tua sebenarnya visinya apa sih gitu terhadap ya kalian tadi menikmati liburan gitu ya. Kami dan ingin- kalian memang suka laut kamu ya. Iya aku dari Semua aku juga suka laut, jadi memang ingin momen berbahagia aja sih saat liburan gitu. Nggak ada Karena niat kan, lain. orang beda-beda ya. Ada orang yang sukanya main ke mall, ada orang yang sukanya main ke hutan, ada orang yang suka main ke gunung gitu-gitu sih. Kalau aku sukanya kan emang laut, suami juga backgroundnya laut. Nah ini kan ada beberapa juga kekhawatiran melihat bahwa kalian atau Ricis ya kemarin juga dapat award sebagai orang yang paling memberikan Allah. influence gitu kan. Artinya Masya kan Allah. kalian tuh dicontoh gitu. Kalau kalian mungkin tahu kapasitas kalian, anak kalian udah diajarin berenang dari sejak Udah Iya, dari udah. 1 bulan ya? 1 bulan pas. Tapi kan itu kan kondisi orang tua, kondisi bayi itu Betul. kan beda-beda. Iya. Beda-beda. Tapi kan ada kekhawatiran juga bahwa orang akan mencontoh plek-ketiplek gitu aja tanpa juga mengikuti semua proses yang kalian jalankan. Kalau aku sih yakinnya orang-orang akan mencontoh kalau kondisi si anak memungkinkan. Karena satu orang pun di dunia ini nggak ada yang mau anaknya kenapa-napa ya dong Betul, Kak. betul. Jadi kalau misalnya let's say anaknya gampang flu misalnya, dipaksa berenang kan nggak mungkin gitu sih. Jadi aku juga banyak belajar dari sebelum nikah juga aku banyak baca-baca bahwa memang tiap fisik orang beda-beda, tiap fisik anak beda-beda. Nah kalau sebagai orang tua kan pasti punya batasan-batasan sendiri Betul. gitu. ya. Kalau Iya. dari batasan kalian sendiri, biasanya kalian akan tidak melakukan apa ini untuk ke anak yang kalian anggap itu berbahaya gitu. Apapun itu kan pasti anak itu merasakan oh ini nggak nyaman dia nih. Pasti berarti kita nggak akan maksain si anak Pernah, untuk memperlakukan. Selama ini mau anak kan nyaman hanya di mobil doang ya. Tapi itu harus itu sih. dibiasain. Tapi harus Di dibiasain. mobil harus dibiasain. Heeh. Kalau di mobil tuh kamu gendong gitu atau dia pakai car seat? Karsit lagi kan Baby. makin Dia kan anaknya mau bangun gini. Pernah sih aku pernah pakai karsit mukanya sampai merah gitu. Jadi emang kan Nggak harus nyaman. pelan rutin gitu. Sampai sekarang masih cobain karsit. Pelan. Oke. Kan nggak gampang. Nggak gampang. Jadi memang kalian maksudnya kalaupun anak takut ya dibiasakan pelan-pelan sampai terbiasa gitu. Tapi batasan bahwa ini bahaya nih gitu. Untuk bayi ada nggak terpikir? Jangan begini deh gitu. Ya kan kita bisa ngeliat, misalnya contohnya, misalnya nih mau naik parasailing nih kan nggak mungkin bayi segitu naik parasailing. Oh iya, nggak kepikiran juga sih. Jadi kita nggak kepikir itu kan bahaya gitu kan. Flying Jadi kita- fox dilepas. Nah, flying fox dilepas dia sendiri muter ke sana jalan kan nggak mungkin kita tinggalin gitu. Jadi pada saat itu ketika naik jet ski pertimbangan kalian bahwa ini akan aman itu adalah Karena ya memang itu posisi airnya tenang dan di pinggir. Oh, airnya Kalau tenang. lagi badai juga nggak mungkin. Karena waktu Kita pun juga nggak mungkin main. Hari terakhir yang kita di Bali kita kan di Kuta itu ombaknya gede banget kan. Oh, oke. Jadi kita akunya nggak ikut nyelam, kan cuma papanya main surfing, anaknya juga aku di pinggir pantai doang gitu-gitu. Oh, jadi memang kalian yang Kita lihat. bisa ngelihat keadaan-keadaan yang memungkinkan. Gitu Dan- aja. Tapi baik lagi kita makasih banyak banget sama teman-teman yang udah ingetin. Maaf kalau ada salah sih. Jadi jangan ditiru. Salah sih, kenapa? Salah, emang salah kan? Salahnya apa? Salah karena memang tidak sesuai pada usia yang tadi kayak ada di teks, tingginya juga tidak memadai, berat badannya gitu-gitu sih. Jadi kita akui kita salah. Adalah ya, walaupun kalian ya pada saat itu pertimbangan kalian karena kalian menganggap Itu lagi aman. Lagi aman. Ombak lagi Betul. aman juga semuanya. Kita kan bisa mempertimbangkan kembali. ada rencana pergi ke taman hiburan. Taman hiburan tuh dek ya. Gimana? Taman hiburan kan lebih banyak tantangan. Kurang sih karena nggak ada lautnya. Kita tetap Oh, jadi laut. memang spesial adalah laut ini ya. Kalau aku sih iya. Nah sebenarnya ya sebelum banyak dikritik oleh netizen gitu, sebenarnya kalian tuh ngebayangin pengen ngapain lagi gitu sama Moana? Kak, di vlog tuh aku udah bilang loh, aku bilang gini, ntar lagi media bilang kejam Ria Ricis bla bla, di vlognya. Dia udah kegambar gitu, wah ini ntar pasti rame gitu. Tapi tetap kamu posting juga. Iya. Ya gitulah. Kak, Ada aku berita tuh kocak apanya itu ya? salah kan. Berita Jadi kocak itu. percuma. Ya bawa ini aja, bawa santai aja. Bawa santai aja lah. Jadi tapi kamu udah tahu ya resikonya ketika kamu Udah. memposting. Tapi sebenarnya harapan kamu dengan memposting ini apa sih? Nggak ada, kita bagi momen aja. Itu hanya momen sama keluarga aja, nggak ada niat lain. Yang menyenangkan Ternyata gitu ya. malah lain jadinya gitu. Oke, tapi kalian habis ini nggak kapok mau ngajak apa Belum lagi? ada niatan lagi sih. Tapi nggak tahu nanti. Umur 2 tahun lah kan sesuai tadi. Berapa tahun tadi? 6. bilangnya? Oh ya 6 tahun. Masih lama berarti. Oh ya masih lama.
Ya banyak-banyak berdoa aja lah. Iya. Ya, yang berikutnya, ini pertanyaan setuju nggak setuju gitu ya? Setuju nggak setuju? Selagi dokter anak bilang nggak ada masalah, komentar siapapun nggak perlu diambil pusing, termasuk komentar keluarga dan netizen. Setuju nggak setuju? Kalau dokter bilang boleh, enggak ya nggak dilakukan. Oke, gitu ya. Dokter kamu udah komentar belum? Lihat Mona naik jet ski. Belum. Setelah yang berikut ini. Jangan dijawab sekarang.